Eh, Oke, Bapak sapa dulu ya. Selamat pagi anak-anak Bapak semuanya. Pagi, Pagi, Pak. Pak. Pagi, Pak. Oke, bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Pak. Masih sehat? Masih Pagi, semangat? Pak. Baik, Pak. Pak. Semangat. Oke, Baik, Pak. ya. Oke. Sebelumnya sudah mengisi absen di classroom. Udah ngisi absen kalian? Jangan lupa ya, diisi absennya. Udah, oke, baguslah ya. Sebelum kita mulai ya, seperti biasa, alangkah baiknya kita buka ya, kita awali dengan doa. Jadi Bapak tunjuk ya, satu orang mewakili untuk memimpin doa. Atau siapa yang mau? Ada? Oke, ada? Tidak ada ya. Oke, Bapak tunjuk ya. Di sini Bapak suruh Firly Aisyah dulu. Ya, Firly Aisyah. Mana Firly Aisyah? Ya, oke. Silakan, Nak. Sebelum mulai pelajaran hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih, Nak ya. Kembali Bapak tanya ya, semalam Bapak sudah memposting video pembelajaran ya, bahan ajar di Google Classroom ya. Tujuannya itu untuk apa? Agar kalian belajar secara mandiri terlebih dahulu ya, mempelajari. Artinya begini, sebelum diterangkan kamu sudah belajar dulu secara mandiri. Jadi sewaktu kita tatap muka ini ya, atau sewaktu proses pembelajaran berlangsung, kita tinggal membahas apa-apa yang tidak dipahami ya, atau yang kurang dipahami dari proses dari video pembelajaran yang sudah Bapak bagikan ya. Jadi itu tujuannya, kenapa materinya diajarkan atau diberikan sehari sebelum proses pembelajaran. Bapak tanya, apakah semua sudah melihat videonya dan sudah membaca bahan ajar yang sudah Bapak bagikan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, oke. Bapak rasa ada yang sudah ini ya, ada yang belum ya. Mungkin yang belum masih malu-malu mengatakan belum. Oke, bagi yang sudah, apakah ada yang mau ditanyakan? Ada kira-kira yang mau ditanyakan atau yang kurang jelas, nanti Bapak terangkan kembali ya, agar pemahamanmu lebih dalam ya, kalau kemarin mungkin masih menebak-nebak atau masih ada yang ragu ya, jadi di sini Bapak terangkan kembali biar pemahamanmu itu tidak keliru lagi. Ada yang kira-kira mau ditanyakan, Nak? Bapak ulangi lagi lah ya. Oke, ada? Halo? Halo, dengar suara Bapak, Nak? Dengar, Pak. Nah, ada. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tentang materi yang sudah dibagikan. Bapak ulangi lagi menjelaskan atau bagaimana? Ulangi aja, Pak. Ulangi, oke. Ulangin. Ya, di proses pembelajaran kali ini ya, nanti Bapak akan menerangkan kembali ya materi yang sudah Bapak berikan kemarin. Nanti akan ada sesi diskusi ya, atau sesi tanya jawab ya mengenai LKPD yang sudah Bapak bagikan ya. Nanti kamu mengerjakan LKPD-nya, nanti kamu mempresentasikan atau menyajikan apa yang kamu isi dalam LKPD tersebut ya, agar kita diskusikan bersama teman-teman yang lainnya ya. Nanti siapa yang mau boleh, atau Bapak tunjuk nanti pun boleh ya. Jadi itu langkah-langkah pembelajaran kita di hari ini ya. Jadi udah paham ya. Jadi nanti kalau Bapak suruh mengerjakan LKPD-nya, kamu kerjakan. Nanti kalau sudah
Kalau ada yang bingung atau kurang jelas dalam pengerjaan LKPD-nya boleh ditanyakan. Oke, jadi di sini Bapak mulai dulu men-share bahan ajarnya ya, berbentuk PPT-nya. Tunggu ya nak ya. Oke, ini bisa dilihat? Bisa, Oh, Pak. bisa ya. Bisa, Pak. Oke, jadi Bapak mulai ya. Kali ini kita akan belajar ya materi fungsi komposisi dengan subjudulnya menentukan konsep fungsi komposisi ya, menemukan ini ya. Dengan tujuan pembelajarannya ya, yang pertama setelah mempelajari ini ya, kamu nanti dapat membuat langkah-langkah operasi komposisi fungsi. Yang pertama, yang kedua mampu tunggu, ada yang salah ini. Tunggu ya, ada gangguan ini. Oke ya, Bapak ulangi ya. Kali ini kita akan membahas materi fungsi, bisa kelihatan nak? Bisa, Pak. Nah, bisa ya. Materi fungsi komposisi ya. Atau Bapak ulangi aja dari awal dulu ya, biar nanti videonya bagus ya. Oke, kali ini kita membahas materi fungsi komposisi ya dengan subjudul menemukan konsep fungsi komposisi ya. Di sini kamu akan memahami apa itu konsep fungsi komposisi yang diawali dari masalah kontekstual ya. Jadi indikator pencapaian kompetensi yang akan kalian capai di pertemuan kali ini yang pertama mampu membuat langkah-langkah operasi fungsi komposisi. Yang kedua mencari hasil operasi komposisi F.G.
Yang ketiga mencari operasi komposisi G.F ya. Yang keempat membandingkan apakah hasil operasi komposisi F.G dan G.F itu hasilnya sama ya. Dengan tujuan pembelajaran ini yang pertama ya, dapat membuat langkah-langkah operasi komposisi fungsi ya, baru dapat menentukan hasil operasi komposisi F.G, baru mampu menentukan hasil operasi komposisi G.F, dan yang keempat mampu membandingkan ya hasil operasi komposisi F.G dengan G.F ya. Oke, kita mulai ya. Ini materi kita menemukan konsep fungsi komposisi. Fungsi komposisi itu ya di sini ada ceritanya. Suatu pabrik dengan bahan natrium klorida ya, dimisalkanlah itu sebagai variabel X ya. Natrium klorida itu banyaknya dimisalkan sebagai variabel X, memproduksi garam melalui 2 tahap. Tahap pertama menggunakan mesin pertama yang menghasilkan garam setengah jadi. Ya, jadi garam setengah jadi itu dilambangkanlah dengan variabel Y yang mengikuti fungsi Y sama dengan Fx. Ini adalah penulisan notasi fungsi ya, yaitu sama dengan X kuadrat dikurang 3X dikurang 2. Selanjutnya tahap kedua menggunakan mesin kedua ya, yang menghasilkan garam mengikuti fungsi GY sama dengan 5Y tambah 2 dengan X dan Y dalam satuan ton. Jika natrium klorida yang tersedia untuk suatu produksi sebanyak 4 ton, maka banyak garam yang dapat dihasilkan pabrik tersebut berapa? Nah, jadi di sini ada permasalahan ya. Misalkan Bapak sebagai pengusaha garam lah misalkan ini, ingin mengetahui dengan bahan baku natrium kloridanya sebanyak 4 ton, kira-kira berapa banyak garam yang dihasilkan. Proses pengolahannya itu melalui 2 tahap ya. Tahap pertama ya, tahap pertama itu yang diolah apa nak? Natrium kloridanya diubah menjadi garam setengah jadi ya kan? Nah, persamaan ya, persamaan yang bekerja di situ adalah persamaan Fx. Berarti untuk mengubah natrium klorida menjadi garam setengah jadi, fungsi yang dipakai itu adalah fungsi Fx untuk mengetahui berapa banyak garam setengah jadi yang dihasilkan. Selanjutnya pada tahap kedua itu yang bekerja itu adalah fungsi GY. Kenapa di sini variabelnya Y? Siapa yang tahu kenapa kira-kira di sini variabelnya Y? Untuk membedakan bahan setengah jadi dan yang jadi, Pak. Apa nak? Untuk membedakan bahan yang masih setengah jadi dan fungsi yang udah jadi, Pak. Oh, untuk membedakannya. Oke, yang lain? Kenapa di sini GY dibuat? Ada yang tahu? Oke. Kalau fungsi Apa nak? setelah fx GY. Setelah Fx GY. Oke, Karena ada lagi yang kalau lain? dalam konteks Hah? Oke, ya. Bapak rangkum aja ya. Kenapa di sini fungsi GY? Karena yang menjadi bahan baku ya di tahap kedua itu adalah hasil dari tahap pertama. Ya tidak? Yang menjadi bahan baku untuk mesin kedua itu atau tahap kedua kan hasil dari tahap pertama. Hasil dari tahap pertama itu kan variabel Y. Nah, ya kan? Hasil dari tahap pertama itu kan variabel Y. Dialah yang masuk ke fungsi pada tahap kedua. Fungsi kedua itu kan G, maka dia jadi GY. Ya, jadi domainnya itu di tahap kedua adalah Y, itulah sebagai domainnya. Oke, sekarang permasalahan ini bisa diselesaikan dengan 2 cara. Cara pertama itu secara manual, artinya apa? Dihitung hasil produksi setiap tahap. Ya, nah, ilustrasinya begini kira-kira. Ya, nah, ini ilustrasinya. Jadi natrium kloridanya tadi ya diubah menjadi garam setengah jadi oleh mesin pertama, sudah. Selanjutnya yang bekerja di sini kan fungsi Fx tadi ya. Oke, selanjutnya garam setengah jadi itu diolah menjadi garam itu oleh mesin kedua
yang bekerja di situ adalah mesin GY. Jadi proses pengolahan natrium klorida menjadi garam melalui 2 tahap ini. Oke, jadi saya sebagai pengusaha ingin tahu langsung ya, tidak perlu melalui tahap ini. Bapak mau tahu kira-kira dengan bahan baku natrium kloridanya bisa nggak langsung tahu berapa banyak garam yang dihasilkan? Tanpa melalui menghitung satu-satu, itu tidak efektif, tidak efisien. Artinya begini, Bapak tahu ini sekian ton langsung dengan satu rumus fungsi aja, Bapak langsung tahu berapa banyak garam yang dihasilkan. Nah, itu boleh dicari, itulah dengan konsep fungsi komposisi nantinya, ya dengan cara menggabungkan atau mensubstitusi. Tapi kita selesaikan dulu secara manual, ya. Perhatikan ini. Secara manual, tahap pertama itu kan mengubah natrium klorida menjadi garam setengah jadi, betul ya? Natrium kloridanya kan 4 ton. Garam setengah jadinya mau berapa ton yang dihasilkan? Maka masukkanlah ke rumus fungsi fx. Kenapa ke rumus fungsi fx? Karena yang bekerja adalah fungsi fx. Oke, maka gunakanlah konsep nilai fungsi yang sudah dipelajari di SMP. Maka x-nya menjadi 4. Ya kan? Berarti menjadi 4 pangkat 2 dikurang 3 dikali 4 dikurang 2. Maka diperolehlah garam setengah jadinya sebanyak 2 ton. Ya kan? Oke, selanjutnya pada tahap kedua yang bekerja atau yang diolah adalah garam setengah jadi menjadi garam, betul? Betul ya? Baru garam setengah jadi berapa rupanya yang dihasilkan? 2 ton. Itu hasil dari tahap pertama. Ya kan? Jadi dengan 2 ton garam setengah jadi, berapa ton garam yang dihasilkan? Maka kita masukkan ke fungsi GY. Sudah? Berarti nilai Y yang digantikan di sini adalah 2 ton, bukan 4 ton. Iya kan? 2 ton. Kenapa 2 ton? Siapa yang bisa jawab? Karena nilai setengahnya itu 2 ton, Pak. Jadi Dari diubah Ya, karena nilainya iya, yang menjadi bahan baku di Karena sini kan unitnya hasil 2 dari ton. tahap pertama kan? Iya kan? Hasil dari tahap pertama yang dilanjut. Nah, hasil dari tahap pertama kan 2 ton. Nah, maka digantikanlah nilai Y-nya 2, maka diperoleh 5 dikali 2 ditambah 2, diperolehlah 12 ton. Ya, jadi itu cara kerja secara manual, artinya menghitung satu persatu. Oke, jadi itu kan tidak efektif, memerlukan proses yang lama. Jadi kita mau mencari langkah yang efektif langsung dari banyak natrium klorida, langsung tahu kita berapa banyak garam yang dihasilkan. Caranya bagaimana? Begini, perhatikan. Oke, masalah di atas tadi dapat diselesaikan menggunakan cara yang berbeda sebagai berikut. Ada 2 fungsi tadi kan, ada fungsi fx, ada fungsi gy. Dengan mensubstitusi persamaan pertama ke persamaan kedua, diperolehlah GFX. Kenapa penulisannya begini? Karena yang menjadi domain ya di fungsi G itu adalah si fx. Si fx yang disubstitusi ke G. Maka penulisannya begini, GFX. Oke, berarti sama dengan arti GFX, segala variabel X di fungsi G diganti penulisannya dengan Fx. Ya, lihat fungsi G, ini kan 5Y ditambah 2. Ya, segala variabelnya diganti 5Y ditambah 2. Berarti menjadi 5 sudah Fx, betul ya? Karena variabel Y di sini diganti dengan Fx. Maka menjadi 5 Fx ditambah 2. Sama dengan 5 dikali fx-nya apa tadi? Ini kan? Ya, berarti jadi 5 dikali x kuadrat dikurang 3x dikurang 2, baru ditambah 2. Ini tambah 2-nya dari situ datangnya. Ini kita gunakan hukum distributif, maka diperoleh 5x kuadrat dikurang 15x dikurang 10 ditambah 2, ya kan? Sehingga diperoleh hasilnya 5x kuadrat dikurang 15x dikurang 8. Inilah penulisannya G.F. Ya, G.F sama dengan 5x kuadrat dikurang 15x dikurang 8. Sekarang mau kita tunjukkan dengan rumus fungsi yang baru ini, apakah hasil perhitungannya sama? Ya, itu mau kita tunjukkan. Kita lihat. Ya, coba Bapak mau kita hitung. Ya, inilah rumus komposisinya. Sekarang mau kita hitung. G.F
berapa kita masukkan di sini? 2 atau 4? 4, Pak, 4. Kak, 4. 4 atau 2? 4 ya. Empat. Yang kita masukkan di sini 4. Berarti sama dengan 5 dikali 4 pangkat 2 dikurang 15 dikali 4 dikurang 8. Sama dengan 80 ya. Dikurang 60 baru dikurangi 8. Ini sama dengan berapa, Nak? 12, Pak. Iya, 12. Iya, 12 ton. Kira-kira hasil di sini dengan hasil sebelumnya sama tidak? Sama, Pak. Sama ya. Jadi dengan mencari ya komposisi dari kedua fungsi itu jauh lebih efektif. Jadi kita tidak perlu lagi menghitung tahap pertama dengan tahap kedua. Jadi kamu perlu mencari gabungan fungsinya. Ya. Oke, perhatikan selanjutnya. Nilai G.F merupakan nilai suatu fungsi yang disebut fungsi komposisi. Ya. Jadi ini adalah penulisan fungsi komposisi. Kenapa ditulis G.F? Karena tadi yang disubstitusi siapa? Si G atau si F? F, Pak. Si F ya. Jadi kalau yang disubstitusi si F, maka penulisannya begini ya. Nah, jadi G si F yang disubstitusi ke G, maka penulisannya G.F. Tetapi seandainya tadi si G yang disubstitusi ke F, maka tulisannya jadi F.G. Ya. Oke, jadi ya merupakan tadi ini komposisi F dan G dalam X yang dilambangkan dengan G.F. Inilah lambangnya. Jadi dapat disimpulkan jika ada Hx suatu fungsi komposisi di mana yang dikomposisikan itu adalah F.G, itu artinya apa? Fungsi G yang disubstitusi ke F. Nah, maka menulisnya begini, Fgx. Nah, ini belajar notasi masih kita. Atau ada juga fungsi Hx, ya itu adalah komposisi G.F. Maka yang disubstitusi siapa di sini, Nak? F, Pak. Di F, disubstitusi ke G. Ya, ke G ya. Maka menulisnya jadi G F X, ya. Jadi beda makna F.G dengan G.F itu beda. Kalau F.G si G yang disubstitusi ke F. Kalau G.F siapa yang disubstitusi? Si F yang disubstitusi ke G. Ya. Nah, jadi itu konsep fungsi komposisinya. Oke, sekarang kamu kerjakan ya LKPD yang sudah Bapak bagikan. Coba kamu kerjakan secara mandiri. Nanti jika ada yang kurang jelas, nanti boleh ditanyakan ya. Jadi Bapak kasih waktu kira-kira 15 menit ya, 15 menit untuk mengerjakannya. Nanti Bapak tanyai satu persatu sudah sejauh mana kamu mengerjakan LKPD-nya. Ya. Jadi Bapak harap kamu aktif karena ada nilai keaktifan setiap proses pembelajaran yang berlangsung. Bisa ya? Jadi coba kamu kerjakan LKPD-nya semua sudah mengunduh LKPD-nya kan? Sudah, Pak. Sudah, coba dikerjakan. Nah, kerjakan dulu secara mandiri, nanti kita diskusikan, Nak. Ya, Pak. Oke, coba. Nah, nanti Bapak tanya satu persatu ya. Kalau ada yang mau bertanya silakan ya. Coba, Pak ini saya kurang jelas, masih bingung Pak. Nah, boleh ditanyakan. Nah, kira-kira ini tampilan LKPD kalian kan? Iya, Pak. Nah, ya coba dikerjakan, Nak. Itu kan ada titik-titik, arti titik-titik itu, itulah yang akan kamu isi. Nah, coba kamu isi, itu adalah langkah-langkah yang menuntun kamu untuk menemukan konsep fungsi komposisi. Jadi kamu mengisi langkah-langkah ini.
Yuk, Divani, bagaimana? Dari tadi melamun Divani. Nah, yuk, udah dikerjakan, Nak? Ya, Bapak kasih ya. Ada yang kurang jelas Divani mengenai apa yang harus kamu isikan di kegiatan pertama ini? Ya. Naila, ada yang mau ditanyakan, Nak? Ngerjain, Pak. Apa? Masih ngerjain. Oh ya, coba dikerjakan. Kalau kurang jelas silakan ditanyakan ya. Madalena, ada Ya. yang mau ditanyakan? Sudah jelas, Pak. Kurang jelas, Nak? Sudah jelas, Pak. Nah, sudah jelas. Kamu semua hanya mengisi titik-titik ini ya. Kamu isi, kamu pahami soalnya gitu ya. Nadia, ada yang mau ditanyakan, Nak? MKza, bagaimana? Kayaknya kamu Bapak lihat pening-pening. Udah dikerjakan MKza? MKza? Dan Pak, Nah, coba dikerjain dulu. Kamu pahami permasalahan yang ada di soal, baru itu yang kamu isikan di kegiatan 1 dan kegiatan 2. Nanti kita bahas bersama-sama apa isian yang tepat untuk kegiatan 1 dan kegiatan 2. Ini nanti 3 menit lagi kira-kira terputus, nanti join ulang lagi, Nak ya. Hafiz, bagaimana Hafiz? Paham, Nak? Hafiz? Ya, Pak. Nah, bagaimana? Udah kamu unduh apanya, LKPD-nya? Pak. Nah, oke, silakan dikerjakan ya. Ya, Pak. Kalau ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan. Pak, Ya, siapa? yang metode substitusi itu Pak, nilainya 2,52 atau 2,54? Yang mana itu, Nak? Yang GFX. Yang ini, yang mana yang ini? Coba lihat, udah Bapak buka itu LKPD-nya, yang mana itu? Yang bawahnya lagi Pak, satu lagi Pak. Mana ini? Yang GFX itu. Ini? Itu yang paling kanan tuh 2,52 atau 2,54 Pak? 2,52 atau 2,54 ya. Coba apa hasilmu rupanya di atas? Yang persamaan GFX itu 0,0162 dikurang 2x kuadrat dikurang 0,0162 x kuadrat dikurang 2,286x ditambah 2,54 Pak.
Pak. Oke, nanti kita diskusikan ya. Kamu kerjakan dulu sesuai apa yang kamu dapat. Nanti kita diskusikan dengan teman yang lain ya.